Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus. Sebab kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Nya. Dan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan Yesus, membawa segala korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Syukur. Seperti-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, Raja segala raja, Engkau yang berkuasa. Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan, hanya Kau-lah kekuatanku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sebab hanya Kaulah kekuatanku Tuhan, sebab hanya Kaulah perlindunganku. Kau penyelamat hidupku Tuhan, tiada yang seperti Engkau, sanggup melakukan segala perkara. Yesus Tuhan, ajaib hamba-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu yang sempurna. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Hanya pada-Mu ku percaya, hanya pada-Mu ku berlindung Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan Engkau Bapa saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi hati kami, hadirat-Mu memenuhi jiwa kami Bapa. Engkau tahu setiap hati kami yang rindu Tuhan, yang haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar urapan-Mu terus mengalir atas kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita semua. Sebab itu Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Hanya Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih, Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku semuanya. Selamanya. Hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Selamanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber
berkekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan apa yang kami perlukan Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau dan biarlah kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
tidak takut sebab Kau besertaku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Kau beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa penyertaan-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya semua yang Dia katakan adalah daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah untuk kita anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, kesusahan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau kita melihat dunia sekarang, dunia sedang dilanda oleh bermacam-macam ketakutan, kecemasan. Itulah kenyataan yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang merupakan janji-janji Allah yang harus kita dengarkan baik-baik, yang harus kita responi firman Allah, sehingga firman inilah sanggup mampu untuk memberikan jawaban kebutuhan hidup manusia, khususnya saat ini yang sedang dilanda dengan ketakutan dan kecemasan. Karena itu pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Tema daripada firman Allah pada siang saat ini bicara tentang Allah penolong dalam kesesakan. Itulah firman yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah janji firman untuk kita yang percaya kepadanya, bahwa firman Allah itulah yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, pengharapan bagi yang mengalami kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap manusia pernah mengalami kesesakan. Namun tidak ada satu persoalan yang sangat menyesakan selain dari kehilangan orang yang kita kasihi karena maut menjemput kita. Ini yang terjadi hari-hari terakhir ini. Banyak keluarga, banyak anak-anak Tuhan, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia, mereka mengalami kesesakan karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai, kasihi, karena disebabkan karena virus corona yang sedang melanda mereka. Namun pada saat ini saya memberikan janji firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur tadi, bahwa Tuhan itu adalah penolong di dalam kesesakan. Karena itu pada saat ini saya akan memberikan beberapa bagian bahwa Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Yang pertama yang harus kita percayai, renungkan ayat-ayat yang terdapat di dalam firman-Nya. Pertama, dalam kesesakan Allah memberikan perlindungan. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa hari-hari ini manusia dalam ketakutan, mencari tempat yang aman dengan usaha dan upaya. Ya, kalau dulu ada beberapa negara yang bisa menjadi tempat yang aman untuk berlindung dari bencana,
dari masalah, dari ketakutan, dari krisis dan sebagainya. Tetapi itu pun tidak menjamin perlindungan yang abadi. Hanya perlindungan yang datang dari Allah. Itu yang ditawarkan Allah kepada manusia. Bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang dalam kesesakan. Di dalam ayat-ayat yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini atau pada hari ini, ya, Allah adalah tempat perlindungan bagi orang percaya. Perlindungan Allah adalah setiap saat. Jadi Alkitab berjanji bahwa perlindungan Tuhan itu tidak hanya pada saat kita menghadapi yang namanya virus corona, tetapi Alkitab berkata bahwa di dalam Ulangan 33, setiap saat Allah menjanjikan perlindungan kepada anak-anaknya. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang berkarir, mereka yang mencari nafkah, mereka yang sedang mengendarai mobil di jalan, mereka yang sedang menerbangkan pesawat, di dalam pesawat, mereka yang ada di atas kapal untuk menjalankan tugasnya, bahkan dimanapun kita berada, Allah berjanji untuk melindungi orang-orang percaya setiap saat. Sebab itu pada saat ini saya akan membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Ulangan 33 ayat 12 berkata begini. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Jadi ayat ini janji Tuhan bicara tentang perlindungan setiap waktu. Artinya hidup manusia ini sepanjang hidup kita banyak menghadapi mara bahaya. Banyak menghadapi tantangan. Banyak menghadapi kesulitan. Entah itu dalam bentuk sakit penyakit. Dalam bentuk ketakutan, keputusasaan, kekecewaan, mungkin juga mengalami luka batin, mengalami kesedihan, mengalami kesepian, mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia ingin melindungi kita. Ya, Dia melindungi kita dengan firman-Nya, ya, dengan roh-Nya, dengan kuasa-Nya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Alkitab, Ulangan pasalnya yang ke-33 ayat 12. Bagian yang kedua, perlindungan Allah hanya bagi mereka yang percaya. Amsal Sulaiman pasal 29-25 berkata begini. Amsal Sulaiman 29 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Takut kepada orang mendatang. Saya ulangi lagi, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya. Inilah janji firman yang luar biasa. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya. Mari pada saat ini kita perlu tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tingkatkan iman kita. Tingkatkan doa kita, tingkatkan penyerahan hidup kita, tingkatkan kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita sehat, berikan kita hidup, berikan kita semangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, karena kita yakin bahwa suatu saat hidup di dunia ini akan berakhir. Siapapun orangnya. Tidak terkecuali apakah kita masih muda, masih sudah tua, atau mungkin anak-anak, atau yang sudah lanjut usia. Satu saat manusia akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Yang terpenting bagi saudara dan saya,
Kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kepercayaan ini menjadi goyah. Jangan iman kita menjadi goyah oleh karena keadaan situasi virus yang sedang melanda dunia ini. Jangan, justru dengan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini, kita justru maksimalkan iman kita, penyerahan kita kepada Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan dari pihak Tuhan. Itulah janji Tuhan yang pertama yang dikatakan oleh firman. Bagian yang kedua dikatakan, di dalam perlindungan ini apa yang kita dapatkan dari perlindungan dari Allah. Saya berikan dua janji yang harus kita alami dalam hidup ini. Kalau Tuhan melindungi kita, yang pertama kita mendapatkan sukacita. Mendapatkan damai sejahtera. Nehemia pasal 8 ayat 11, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Jadi hari-hari ini kita butuh sukacita. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh yang namanya ayam tentrem dan rahayu. Dan sukacita itu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara tidak usah takut. Kalau saudara bekerja, bekerjalah dengan sukacita. Kalau saudara yang berbisnis, laksanakanlah karir saudara dengan tetap senyum. Saudara tetap bergembira, saudara tetap bergairah, memberikan ekspresi wajah kepada orang lain bahwa saudara adalah orang yang bersukacita dalam Tuhan. Dengan sukacita yang kau berikan kepada orang lain, itu pun bisa memberkati orang lain, menghibur orang lain, memberikan spirit kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasa diberkati lewat sukacitamu yang kau miliki dari Tuhan. Yang kedua, kita bebas dari rasa takut. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6. Bebas dari rasa takut. Memang Alkitab berkata bahwa manusia pada hakikatnya diwarnai dengan rasa takut. Anak kecil pun rasa takut. Dewasa rasa takut. Ya, masih bujangan rasa takut. Setelah menikah rasa takut. Ya, sudah tua pun tetap rasa takut. Ketakutan itu terus menjadi warisan daripada nenek moyang kita yang namanya Adam. Tetapi kalau saudara dan saya ini berlindung kepada Tuhan, saya yakin saudara tidak usah takut. Apa yang akan aku makan, apa yang akan aku pakai, bagaimana dengan pendidikan anak-anakku, bagaimana dengan masa tuaku, bagaimana dengan pekerjaanku. Kalau kita melihat kondisi perekonomian dunia sekarang luar biasa mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Di mana-mana bangsa-bangsa di dunia, pengusaha besar itu mereka takut, cemas karena mereka tidak bisa melaksanakan bisnisnya semaksimal mungkin. Justru sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Pabrik-pabrik tidak bisa memproduksi dengan maksimal, sehingga menghasilkan income yang sangat minim dan menyisakan ketakutan dan kecemasan. Apalagi kalau bicara tentang kalangan orang-orang kecil, orang miskin. Hari ini aku kerja baru kita bisa makan. Sedangkan hari-hari ini banyak pengangguran. Banyak karyawan-karyawan yang sudah tidak aktif lagi di tempat kerja mereka. Padahal mereka butuh uang. Mereka butuh kebutuhan hidup sehari-hari. Rasanya hari-hari ini itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi bagi orang percaya, percayalah, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan takut,
Itulah janji orang yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya kita masuk kepada janji yang kedua. Di dalam poin yang kedua dikatakan, di dalam kesesakan Allah memberi kekuatan. Jadi di dalam kesesakan Allah ingin memberi kekuatan. Kekuatan yang pertama, kita dapat memiliki kekuatan dari sahabat. Ya, hari-hari ini kita butuh kekuatan. Kekuatan tidak hanya kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan pun datang dari ya kekuatan moral, kekuatan jiwa, kekuatan rohani, ya, kekuatan pikiran, kekuatan intelektual, kekuatan secara hal-hal yang supernatural. Nah, kita dapatkan kekuatan pada saat kita menyerah kepada Tuhan. Dan kekuatan yang pertama itu biasanya datang dari sahabat-sahabat kita. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 11 diceritakan ada 3 sahabat Ayub pada saat Ayub mengalami bencana malapetaka yang luar biasa. Ya, ada 3 di situ dikatakan ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Sofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Nah, saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Ayub. Pada saat Ayub mengalami bencana, saudara bayangkan bencana yang dialami Ayub adalah bencana yang super berat. Mungkin kalau dibanding dengan penderitaan, cobaan, kesulitan hidup yang kita alami secara pribadi, tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaannya Ayub. Saudara bayangkan, dikatakan oleh Alkitab bahwa Ayub itu orang yang saleh. Orang yang tidak ada cacat celah. Orang yang selalu dikatakan menjauhi kejahatan. Orang yang jujur. Itulah yang diproklamirkan oleh pihak Allah terhadap Ayub. Dengan kata lain mungkin Ayub ini tergolong orang yang sempurna menurut ukuran manusia. Tetapi di dalam perjalanan hidup dikatakan bahwa Ayub harus mengalami musibah yang menimpa Ayub dalam waktu 1 hari. Seluruh kekayaan Ayub ludes 1 hari. Tidak ada yang tersisa. 10 anak yang menjadi harapan masa depan mereka. 10-10-nya juga mati. Bukan kena virus corona, tetapi kena bencana alam. Sementara 10 anak ini sedang berpesta pora. Merayakan pesta pora di salah satu saudaranya yang tertua. Tiba-tiba ada badai datang menerpa rumah. Sehingga rumah itu roboh. Dan ke-10 anak tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya mati seketika. Tidak sampai di situ penderitaan Ayub. Ayub mengalami sakit penyakit dari kepala sampai ke telapak kaki. Borok. Sehingga Alkitab mengatakan Ayub tidak kuat menahan sakit. Karena sakitnya yang super berat. Tetapi yang lebih berat lagi, yang lebih menyakiti hati Ayub, tatkala itu justru orang yang paling dekat dengan dirinya. Orang yang pernah mendampingi hidup sekian puluh tahun bersamanya. Yaitu seorang istri, seorang wanita, justru mengusir dirinya, mengejek dirinya, menghina dirinya, menjauh dirinya dari istrinya. Sehingga Ayub merasa terpukul. Bahkan ada juga saudara-saudara, teman-teman sekaribnya, datang menghadiri Ayub, mengunjungi Ayub dalam kesusahan.
Nah, disitulah sahabat-sahabat ini memberikan semangat hiburan kepada Ayub tatkala Ayub di dalam penderitaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah kalau saudara punya sahabat. Bahkan Alkitab berkata sahabat yang karib lebih baik daripada saudara kandung. Berbahagialah engkau punya teman, punya relasi yang sama-sama saling pengertian, saling memahami, yang mengerti empati penderitaan orang lain. Mengalami kesusahan orang lain, justru mereka datang kepada kita. Sebagai manusia kadang-kadang saya juga sedih. Karena saya juga pernah kehilangan segala sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua sahabat-sahabat dekat datang kepada saya. Tetapi ada beberapa sahabat datang kepada saya. Dikala saya dalam kesedihan, dikala saya mengalami kehilangan, mereka berkata, sabar ya Pak Rudi. Sabar Pak Rudi. Nanti Tuhan akan ganti lebih baik, lebih besar lagi. Saya katakan amin. Tapi yang saya syukuri, kata-katanya, bahasanya yang bisa memberikan spirit kepada saya. Membuat saya bangkit, membuat saya semangat. Meskipun saya mengalami kehilangan yang sangat besar bagi saya. Tetapi karena ada teman-teman sepelayanan, teman-teman seiman, memberikan semangat, memberikan hiburan lewat kata-kata langsung, maupun lewat kiriman WA, lewat kiriman-kiriman yang lain. Membuat saya bangkit dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kami punya sahabat yang selalu memberikan penghiburan kepada kami pada saat kami dalam kesesakan. Itulah berkat yang datang dari orang lain. Tapi ada juga berkat-berkat pada saat kita mengalami kesesakan yang datang bukan dari orang lain, tetapi datang dari keluarga. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-5 dikatakan ayat 18. 5:18 berkata begini, ya. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ini penghiburan yang datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Dikala hidup dalam kesesakan, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Dikala sang suami dalam kesusahan, dalam kesedihan, istri selalu memberikan spirit, memberikan semangat. Jadi mungkin saudara punya suami saat ini di PHK. Mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Saya katakan pada saat ini, hai istri-istri, anak-anak, jangan tekan suamimu. Jangan salahkan suamimu. Justru disitulah perananmu sebagai tulang rusuk, sebagai pendamping. Engkau hibur suamimu, kuatkan imanmu suamimu, dan kau katakan, Papa, jangan putus asa. Papa, jangan menyerah. Papa, jangan takut. Walaupun Papa kehilangan pekerjaan, walaupun sementara mungkin Papa mengalami pengangguran, tetapi kita punya Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Itulah seorang penolong yang menjadi penghibur di dalam keluarga. Atau mungkin sang istri sedang sakit. Suami katakan, Mama, tahan, kuatkan Mama. Kau sakit sekarang. Oleh bilur-bilurnya Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin anak kita yang saat ini drop dari kuliah atau berhenti dari pekerjaan. Katakan, anak-anakku, jangan putus asa ya kalian. Tetap semangat. Kalau engkau
belum dapat pekerjaan, lamar ke kantor satu dengan yang lain tidak bisa diterima. Jangan pernah menyerah. Engkau tetap berjuang, tetap berharap, berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalian satu saat akan mendapatkan jawaban apa yang menjadi doamu, impianmu, dan cita-citamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan yang sempurna justru yang datang dari pihak Allah. Di dalam Mazmur 29 dikatakan, Mazmur 29 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Inilah ya kekuatan yang sempurna datangnya dari pihak Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita punya sumber yang tidak pernah asat. Kita punya sumber yang tidak pernah berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah kekuatanmu. Kalau sekarang banyak orang-orang yang kaya raya, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami keputusasaan. Karena mungkin selama ini mereka mengandalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Tetapi dengan situasi seperti sekarang, akhirnya mereka tidak bisa lagi mengharapkan apa yang mereka miliki. Satu-satunya yang bisa memberikan jawaban dari ketakutan, dari serangan virus harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatannya. Kekuatan moral, kekuatan pikiran, kekuatan semangat, kekuatan fisik. Bahkan yang kedua bukan hanya kekuatan tetapi Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Jangan takut, selama kita melekat kepada Tuhan Yesus, Allah menyediakan kebutuhan kita. Allah bisa pelihara Nabi Elia di masa-masa kelaparan yang sedang berlangsung selama 3,5 tahun. Hanya beberapa ekor burung gagak bisa memelihara seorang hamba Tuhan. Allah pelihara Elia dengan seorang janda miskin. Bisa memberikan sebagian apa yang dia miliki. Itu sepotong roti untuk hamba Tuhan. Dan pada waktu si janda Sarfat ini memberi sesuatu kepada hamba Tuhan. Walaupun hanya sepotong roti. Tetapi Tuhan tidak mau berutang budi. Dan akhirnya Tuhan berkati janda miskin ini. Sehingga selama 3,5 tahun janda miskin ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka melayani seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa saat itu. Karena sedang dilanda dengan krisis kelaparan yang berlangsung selama 3,5 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir. Ya. Dikatakan kekuatan pada saat kita mengalami kesesakan adalah Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan lewat 3 jalur. Ya, jalur yang pertama adalah melalui firman Allah. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang beriman dimanapun saudara tinggal dan berada, di saat-saat krisis sedang melanda dunia ini dengan adanya sakit virus corona ini, tidak ada lain kecuali kita harus banyak mendengar firman, banyak baca firman, banyak renungkan firman. Karena pada saat kita dengar firman, iman kita tumbuh, iman kita percaya kepada kedaulatan Allah. Pada saat kita dengar firman, susah kita dihibur. Saat kita dengar firman, pikiran yang cemas, yang takut, diobati oleh firman. Karena itulah jalur yang pertama yang dibutuhkan orang percaya, dengar firman Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jalur yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus oknum
Allah Tritunggal ini, Dia selalu siap untuk tinggal diam di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Dia akan memberikan damai, berikan kekuatan, memberikan hiburan, berikan semangat. Dia memberikan pemulihan, Dia memberikan jalan keluar, Dia memberikan tuntunan-tuntunan. Dikala saudara dalam kebingungan dan ketakutan, Roh Kudus itu adalah sumber damai sejahtera. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ya kita mengalami pengalaman-pengalaman. Lewat pengalaman-pengalaman, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, di situ bangsa Israel punya pengalaman dalam perjalanan dari waktu keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakob. Ya, jumlah umat Tuhan yang begitu banyak, jutaan orang. Keluar dari Mesir itu jutaan orang. Mereka memang bawa bekal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bekal mereka hanya bertahan beberapa minggu. Karena perjalanan mereka cukup jauh dan cukup lama. Selama 40 tahun mereka harus berjalan kaki di padang gurun yang gersang itu. Di situ tidak ada sawah. Di situ tidak ada sungai. Di situ tidak ada kebun-kebun. Di situ tidak ada apa-apa. Yang kita lihat hanya padang gurun yang gersang. Di kala malam hari, dinginnya luar biasa. Kadang-kadang ular-ular berludak bermunculan ke permukaan pasir untuk memagut orang-orang. Dan di kala siang hari panas matahari yang begitu tinggi sekali. Karena saya sendiri sudah pernah melewati padang gurun itu. Waktu kami dari Mesir menuju ke negara perjanjian, kami melewati padang gurun, lewat harus rute ke Gunung Sinai. Waduh, di situ banyak gunung-gunung. Tetapi gunung-gunung di situ tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada dedaunan. Gunung yang gersang kerontang. Panasnya luar biasa, saudara. Ya, tetapi Tuhan begitu luar biasa baiknya. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan kaki. Dari hari, dari minggu, dari bulan, dari tahun ke tahun selama 40 tahun. Dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang mereka bersungut-sungut. Karena itu di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-11 dikatakan sampai 12 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Luar biasa Tuhan menyertai mereka dengan mujizat. Waktu mereka menyeberang Laut Kolsom atau Laut Teberau. Itu lautan dibelah dua dengan kekuatan Allah. Sehingga mereka bisa berjalan kaki. Dan itu tentara Firaun mengejar orang Israel. Tapi Allah katakan kepada Musa, acungkan tongkatmu. Laut itu kembali semula sehingga Raja Firaun dan para prajuritnya semua tenggelam. Semua tenggelam. Dan mereka dibebaskan dari kematian massal. Dan waktu mereka di tengah jalan, mereka mengkhianati Tuhan. Ya, mereka menistai Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Punya Allah adalah Allah Jehovah Jireh yang memelihara, menjaga, melindungi kita. Tapi mereka justru ngomel, menista, dan mereka bersungut-sungut. Akibatnya ayatnya yang ke-12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan seterusnya. Nah, inilah dosa
pengkhianatan kepada Allah yang membuat Allah menjadi marah. Allah izinkan penyakit sampar datang ke permukaan bumi. Dan puji Tuhan pada waktu Nabi Musa berdoa minta belas kasihan, Tuhan tidak jadi itu sampar. Tidak jadi itu virus menyerang bangsa Israel di tengah jalan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang mau berdoa kepada Allah. Mohon belas kasihan supaya ditangguhkan penghukuman. Dan ternyata Allah yang disembah oleh Nabi Musa, Allah Israel adalah Allah yang maha baik, Allah yang rahimi dan rahmani. Akhirnya Allah ngampuni mereka sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tempat perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu pada saat ini, kesempatan ini, saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun saudara tinggal berada, sejauh mana saudara mendengar firman yang saya sampaikan saat ini, ya, kita tidak boleh takut menghadapi kesesakan. Karena apa? Karena Tuhan itulah tempat perlindungan kita yang sempurna. Tuhan itu adalah sumber kekuatan yang sempurna. Dan Tuhan itu adalah sumber pertolongan yang sempurna dalam segala kesesakan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama kita memuji satu pujian dan kita berterima kasih kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesehatan, diberi kesempatan untuk mendengar firman, dan firman inilah yang akan mengisi hidup rohani kita masing-masing, yang kita akan jalani hidup ke depan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Mari kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur kalau saat ini Engkau memberikan kami hidup. Sehingga dengan hidup ini kami boleh memuliakan nama Engkau. Kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajar, yang mengingatkan kami. Supaya kami lari kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, kami punya Allah yang menjadi jawaban dari setiap masalah hidup ini. Diberkatilah di mana Pamerasya yang sudah mendengar kebenaran firman Allah, baik yang di rumah, di jalan, dimanapun umat Allah yang disayang ini, dicintai oleh Tuhan, yang sempat mendengar firman Allah pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan menolong mereka, Roh Kudus menghibur mereka. Kalau saat ini ada di antara mereka yang sakit karena kena korban corona, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, dipulihkan. Kalau ada di antara mereka yang sudah menjadi korban, sehingga mereka harus mengakhiri hidupnya di dunia, kiranya Allah Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, sehingga walaupun keluarga mereka kini sudah tidak ada, keluarga mereka sudah dipanggil oleh Tuhan karena korban virus corona, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menghibur, Tuhan menemani, Tuhan menuntun perjalanan hidup mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami, yang kami cintai, bangsa Indonesia. Yang sedang berjuang untuk mengatasi dengan upaya, dengan sekuat tenaga, pikiran, tenaga, dana dan lain-lain. Tuhan berikan kekuatan kepada pejabat-pejabat, kepada pemerintah, hikmat Allah, agar virus ini akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus ini tidak akan bertahan lama, secepatnya akan meninggalkan Indonesia, sehingga Indonesia mengalami pemulihan kembali, mengalami kesejahteraan kembali, mengalami ayam, tentrem dan rahayu. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga umat Allah, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun mereka tinggal, yang sudah mendengar kebenaran firman, di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan mendengar doa mereka, apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Engkaulah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Diberkatilah seberapa umat-Mu, seberapa saudara-saudara kami yang di dalam negeri, di luar negeri yang mendengar kebenaran firman. Biar Tuhan memberkatinya dengan tubuh, jiwa dan roh yang sehat walafiat, sehingga kami bisa berjumpa kembali lewat kesempatan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.